Kita ini pakai link yang tadi ya? Kak, Iya, iya bener-bener pakai oh, yang tadi. bentar.
Kalian kelasnya online apa offline nanti? Kelas ini umum. Kak, mundur ya kali. Hai. Kelas kalian online atau offline nanti? Aku nanti ada yang kosong, terus online. Apa? Sosiologi hukum ya? Iya, sosiologi hukumnya aku kosong. Terus yang satunya apa sih teori hukum itu online. Jadi aku nggak ke kampus. Yeay. Kayaknya semuanya online deh kita. Enak banget. Oh, sumpah. Kayak ya bener-bener. Bapaknya udah ada. Oke, halo, selamat pagi. Selamat pagi semua. Ya, pagi Pak. Ini kok wajah-wajahnya agak beda ya. Oke, pukul 9.30 sesuai permintaan Prodi, kuliah dimulai. Yang pertama perlu saya sampaikan, saya kontrol OCW, ternyata ini kuliah yang pertama.
Kemudian saya kontrol Syahakat, belum ada presensi Anda yang masuk di Syahakat. Padahal sudah sempat untuk kuliah luring. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kerugian pada Anda, nanti setelah jam 11.05 itu, saya akan buka UCW, Anda bisa tanda tangan. Jadi hari ini Anda tanda tangan di UCW saat ini 9.30 sampai jam 11, nanti jam 11 lebih Anda tanda tangan. Jadi saya hitung hari ini 2 tanda tangan di UCW agar Anda tidak mengalami kerugian. Persoalan presentasinya hanya 1, ya tidak masalah gitu ya. Agar nanti prosentase kehadiran Anda sampai dengan UTS itu bisa terkejar, gitu ya, paham? Oke. Nah sekarang untuk yang pertama saya sudah menyiapkan catatan untuk kontrak dan perkembangannya. Siapa yang akan maju untuk pertama kali dengan acuan pada kuliah pertama sudah saya berikan preview dan Anda bisa memilih topik-topiknya. Dipersilakan. Ayo, siapa yang maju pertama? Kok diam semua? Anda masih off cam semua. Ini ke off cam, Larasati off cam, Nail Tiano off cam. Ayo. Nah. Ini Nail Tiano ini yang pada kuliah luring tidak ada ya? Ada Pak, telat tapi ada. saya Pak. Hah? Telat waktu itu hadirnya, terus ya. menyerahkan. Minta surat keterangan Pak Wahyono itu ya? Iya Pak. Anda berdua ya. Ayo, ini yang pertama siapa? Ya. Silakan. Belum siap semua? Pak Tika masih off cam, walaupun bibirnya bergerak-gerak, tapi tidak keluar suaranya. Sudah Pak, sudah on cam. Off apa? Off mic. Sorry. Ini kan juga masih off mic. Nah, ini yang maju siapa nih? Saya Pak, yang maju Siapa? saya. Saya Fadliyah Tidur. Oke, dimulai. Ayo segera share screen atau artikelnya ditayangkan. Iya, Kemudian yang apa bagian-bagian yang difokuskan kan saya minta untuk di stabilo itu. Tuh, kalau Anda tidak membuat PowerPoint. Jadi ada 2, Anda bisa seperti itu. Jadi tidak ada double pekerjaan, tapi Anda juga bisa artikel plus PowerPoint. Kemudian ketua kelas nanti membuat link setelah presentasi, materi atau PowerPoint Anda itu masukkan ke link tersebut. Ya, dipersilakan. Yuk, semakin cepat semakin baik, nanti Anda bisa segera beristirahat. Ini bukan ujian, jadi jangan takut. Apa yang kalian hasilkan menurut kriteria terbaik Anda, sampaikan. Ya, nanti kalau ada yang bengkok saya luruskan, ada yang kurang saya tambahkan. Nah, begitu. Dan saya belum membuka diskusi ini. Atau nanti mungkin tidak membuka diskusi sampai akhir. Nanti ujiannya ada di UTS. Nah, kemudian kalau nanti ada teman yang bertanya, saya larang untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dengan kategori menguji. Nggak boleh. Yang berhak menguji Anda itu saya, bukan teman-teman Anda. Gitu ya. Oke, dimulai, Dek. Dia nggak usah takut. Yuk. Oke, Bapak. Niki kula Bapak. Ajeng share screen, Bapak. J, monggo, saya tunggu. Oke.
Nggak usah panik ya, santai aja. Iya, sudah nampak. Bapak, maaf ini ada suaranya agak berisik sedikit itu. Ya, Bentar. sudah nampak dia. Nah. Udah, oke. Nah, suaranya di situ backgroundnya agak berisik, nggak apa-apa. Ya, agak berisik, Pak. Soalnya Nggak apa-apa, saya bisa mendengar. Saya sudah terbiasa studi di UI maupun di Malaysia dengan berbagai macam varian situasi. Ya, tenang aja. Oke, Bapak. Oke, monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Najib telah hadir di pagi hari ini dan juga teman-teman. Nah, berikut saya akan memulai presentasi saya, artikel dengan judul Perkembangan Kontrak dan Keabsahan Kontrak dalam Transaksi Elektronik. Dengan abstrak, penelitian ini bertujuan untuk menelaah perkembangan kontrak serta keabsahan kontrak dalam transaksi elektronik. Penelitian menggunakan yuridis normatif bersifat deskriptif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan yang bersumber dari sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di beberapa negara, khususnya negara maju, kontrak mengalami berbagai perkembangan, seperti menerapkan hukum kontrak modern, yang mana janji-janji yang sangat mempengaruhi untuk terjadi perjanjian prakontraktual sudah mengikat para pihak atau menimbulkan adanya akibat hukum. Kontrak dalam transaksi elektronik dapat dikatakan sah karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak, seperti kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal yang didasarkan pada dokumen elektronik. Kemudian pendahuluannya. Transaksi melalui internet merupakan fasilitas yang sangat mudah dan menarik bagi produsen maupun konsumen elektronik atau konsumen elektronik commerce.
mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkan. Sedangkan bagi produsen disebut juga electronic commerce. Telah mempermudah proses pemasaran suatu produk. Bapak, maaf, ini saya suaranya terdengar apa enggak ya, Bapak? Sangat terdengar dengan jelas. Oke, Bapak. Seorang untuk permasalahan hukum, kalau saya misalnya izin dulu biar enggak terlalu bisik, gimana Bapak? Soalnya ini juga mengganggu saya untuk presentasi. Maksudnya izin? Izin bilang ke yang di rumah itu suruh. Oh iya, boleh. Soalnya saya juga keganggu. Ya, boleh. Silakan, Nak. Oke, sebentar, Bapak. Ya. Tolong paling setengah jam gitu ya. Sudah, Bapak. Izin melanjutkan ya, Bapak? Ya, yes. Silakan, adikku. Kemudian untuk permasalahan hukum, masalah yang muncul biasanya mengenai legal certainty atau kepastian hukum. Ya. Permasalahan tersebut biasanya misalnya keabsahan transaksi. Bisnis dari aspek hukum perdata, seperti contoh apabila dilakukan oleh orang yang belum cakap atau dewasa, masalah tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik, dan data message. Selain itu, permasalahan lain yang timbul misalnya berkenaan dengan jaminan keaslian, kerahasiaan dokumen, kemudian kewajiban sehubungan dengan pajak, dan perlindungan konsumen, serta hukum yang ditunjuk jika terjadi pelanggaran kontrak. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisis perkembangan kontrak dan keabsahan kontrak dalam transaksi elektronik, ditunjang dengan jurnal-jurnal penelitian yang sudah ada pada sebelumnya. Yang pertama, jurnal keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce ditinjau dari hukum perikatan. Kemudian yang kedua, jurnal perkembangan keabsahan kontrak elektronik di Indonesia. Dan yang terakhir, jurnal keabsahan kontrak elektronik dalam perjanjian. Kemudian rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana hukum kontrak dan perkembangannya. Kemudian yang kedua, bagaimana keabsahan kontrak dalam transaksi elektronik. Ketiga, mengenai metode penelitian, penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji serta menganalisis mengenai sistem perundang-undangan serta sinkronasi peraturan hukum dan asas-asas hukum serta konsep-konsep hukum. Kemudian tinjauan pustaka. Yang pertama, tinjauan tentang kepastian dan perlindungan hukum. Wahyu Sasongko mendefinisikan perlindungan hukum sebagai suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Dari definisi itu, maka ada 3 unsur dalam perlindungan hukum, yaitu yang pertama, unsur tindakan melindungi. Kemudian yang kedua, unsur pihak yang melindungi, dan yang ketiga, unsur cara atau mekanisme melindungi. Yang kedua, tinjauan tentang kemaslahatan hukum. Apabila dalam pelaksanaan akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak yang bersangkutan dan memberatkan, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal. Kemudian tinjauan tentang teori keadilan. Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls berdiri tolak pada terma posisi asali, yaitu status quo awal yang menegaskan bahwa kesepakatan fundamental dicapai adalah fair atau dengan keadilan, sudah dianggap adil. Kemudian salah satu prinsip keadilan distributif yang dikemukakan oleh Rawls yaitu
prinsip integritas equal principle bahwa setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Menurut Agus Yudho Hirnoko, integritas equal principle adalah prinsip kesamaan hak yang merupakan prinsip yang memberikan kesetaraan hak dan tentunya berbanding terbalik dengan beban kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang. Kemudian tinjauan tentang kontrak. Dalam bahasa Belanda, kontrak sering disebut juga overeenkomst. Kemudian dalam pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kontrak atau perjanjian dapat diartikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian mempunyai unsur-unsur yang pertama, adanya perbuatan hukum. Kemudian adanya pernyataan kehendak dari beberapa pihak. Ketiga, pernyataan kehendak harus saling bergantung antara pihak-pihak yang berjanjian. Keempat, telah adanya kesepakatan. Kemudian adanya perbuatan hukum yang terjadi dikarenakan kerjasama dua orang atau lebih. Kemudian adanya akibat hukum jika salah satu pihak melakukan manifestasi. Kemudian yang terakhir, adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur perjanjian tersebut. Subjek hukum menurut Muhammad Yahya Harahap. Yang pertama, individu sebagai person yang bersangkutan, yaitu natural person atau manusia tertentu. Kemudian right person atau badan hukum. Yang kedua, seseorang atas keadaan tertentu mempergunakan kedudukan hak orang lain, misalnya babysitter di atas kapal. Person yang diganti yaitu berarti kreditur yang menjadi subjek semula telah ditetapkan di dalam kontrak. Sewaktu-waktu dapat diganti kedudukannya dengan kreditur atau debitur baru. Kontrak ini berbentuk an order atau kontrak atas order atau atas perintah, dan kontrak entunder atau kontrak atas nama atau kepada pemegang membawa pada surat-surat tagihan hutang. Kemudian syarat-syaratnya suatu kontrak itu terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang pertama, adanya persetujuan kehendak atau konsensus sering disebut dengan kesepakatan. Jadi kesepakatan yang dimaksud di dalam ini adalah tidak ada paksaan, jadi atas kesukarelaan dari dari pihak yang bersangkutan. Kemudian kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian. Di sini kecakapan itu kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, yang artinya orang tersebut dianggap sudah dewasa, sudah mencapai umur 21 tahun, atau sudah kawin tetapi belum berumur 21 tahun. Kemudian orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah satu, orang-orang yang belum dewasa. Kemudian mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. Kemudian yang ketiga, orang-orang perempuan dalam hal yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Kemudian yang ketiga, ada suatu hal tertentu atau objek. Di sini terdapat hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir, suatu sebab yang halal, artinya di sini objeknya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Kemudian hasil dan pembahasan. Yang pertama, perkembangan kontrak. Pengertian kontrak tadi sudah disebutkan, yaitu pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian di dalam buku 3 bab kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga ditemukan istilah perjanjian lagi, yaitu suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Kemudian syarat sah suatu perjanjian di dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, kesepakatan para pihak, kecakapan, suatu hal tertentu, dan juga suatu sebab yang halal. Menurut sistem common law,
untuk sahnya suatu kontrak juga mensyaratkan dipenuhinya beberapa unsur yang secara garis besarnya terdiri dari agreement, consideration, capacity, definitiveness, dan intention to create legal relation. Ya, to make legal relationship. Ya, oke, terus? Ada tiga bentuk perjanjian tulis. Yang pertama, perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh beberapa pihak yang bersangkutan. Jadi ini tuh perjanjian di bawah tangan yang dihadiri oleh dua orang saja, tidak ada pihak ketiga, jadi tidak mengikat nanti di persidangan nanti apabila terjadi perselisihan kurang kuat. Kemudian yang kedua, perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Fungsi notaris di sini hanya untuk melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Sehingga apabila salah satu ada yang menyangkal, maka pihak harus membuktikan penyangkalannya. Kemudian yang terakhir, perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notario. Jadi akta notario adalah akta yang dibuat di hadapan dan di muka pejabat yang berwenang. Untuk itu, pejabat yang berwenang adalah notaris, camat, PPAT. Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga. Kemudian perkembangan hukum kontrak, terutama di negara-negara maju, sudah menerapkan hukum kontrak modern yang mana janji-janji sangat mempengaruhi untuk terjadinya perjanjian prakontraktual sudah mengikat para pihak. Di Amerika Serikat yang menganut sistem common law dan lebih didasarkan pada putusan pengadilan, hukum kontrak perjanjiannya telah menerapkan doktrin atau promissory estoppel untuk memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan karena percaya dan menaruh pengharapan terhadap janji-janji yang diberikan lawannya dalam tahap prakontrak. Kemudian di negara Prancis, Jerman, dan Belanda, dan yang lain yang menganut civil law system, pengadilan telah menerapkan asas itikat baik. Tidak hanya pada saat penandatangan kontrak, tetapi juga janji-janji yang disampaikan salah satu pihak pada saat sebelumnya. Di Indonesia, prakontrak belum mempunyai akibat hukum karena dianggap belum mengikat para pihak. Kesepakatan yang dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak karena pihak tersebut telah berupaya untuk memenuhi perjanjian dengan melakukan perbuatan-perbuatan hukum belum dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti kerugian. Sahnya perjanjian atau kontrak menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat ganti kerugian. Kemudian yang kedua, keabsahan kontrak dalam elektronik. Keabsahan dalam sebuah kontrak dapat dalam hukum kontrak common law atau civil law adalah bergantung terpenuhinya syarat kontraknya. Syarat sahnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320, yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya. Kemudian cakap membuat kontrak. Ketiga, suatu hal tertentu, dan yang terakhir suatu sebab yang halal. Berkenaan dengan format dan keabsahan kontrak e-commerce, menurut bab 3 Ancestral Model Law on Electronic Commerce menyatakan bahwa suatu penawaran dan penerimaan dapat dinyatakan dalam bentuk data message dan jika data tersebut digunakan sebagai format kontrak, maka kontrak tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum. Ancestral Model Law on Electronic Commerce bertujuan untuk memodernisasi peraturan hukum kontrak agar dapat mencakup kontrak elektronik dan bertumpu pada pendekatan fungsional equivalent approach. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan sistem elektronik dapat dipertanggungjawabkan adalah elektronik yang handal, aman, beroperasi sebagaimana mestinya. Ini mengandung arti bahwa agar suatu kontrak elektronik memiliki kekuatan mengikat, maka kontrak tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama,
Ultimately, kedua integrity, ketiga authorization, ketiga availability, kemudian yang terakhir non-repudiation, dan yang keenam auditability. Hukum mengakui data message sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan. Penggunaan tanda tangan digital atau digital signature dapat menjamin bahwa pesan atau data elektronik yang dikirimkan atau elektronik data interchange tidak mengalami suatu perubahan atau modifikasi oleh pihak yang berwenang. Jaminan autentikasi ini dapat ditujukan dari hasil hash dan dalam sistem tanda tangan digital. Kesimpulannya, kontrak kitab undang-undang hukum perdata tidak dapat diketemukan, namun pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Di negara-negara lain, hukum kontrak sudah banyak mengalami perkembangan hukum kontrak, terutama di negara-negara maju. Sudah menerapkan hukum kontrak modern yang mana janji-janji sangat mempengaruhi untuk terjadinya perjanjian atau prakontraktual. Sudah mengikat para pihak. Namun di Indonesia, prakontrak belum mempunyai akibat hukum karena dianggap belum mengikat para pihak. Kesepakatan yang dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak karena pihak tersebut telah berupaya untuk memenuhi perjanjian dengan melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, belum dapat dijadikan dasar untuk menuntut ganti kerugian sahnya perjanjian atau kontrak yang menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Kemudian dalam transaksi e-commerce menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi, sehingga dari perikatan ini timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Keaslian data message menjadi persoalan yang sangat vital dalam e-commerce, karena data message inilah yang dijadikan dasar utama terbentuknya suatu kontrak elektronik, baik itu dalam hubungannya dengan kesepakatan ketentuan-ketentuan dan persyaratan kontrak ataupun dengan substansi kesepakatan itu sendiri. Dokumen elektronik tersebut dapat dijadikan dasar seperti kontrak para pihak yang melakukan transaksi e-commerce karena dokumen elektronik tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak seperti kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Kemudian saran. Indonesia sebaiknya melakukan kerjasama dengan negara lain, mengingat bahwa transaksi komersial elektronik e-commerce bersifat borderless, tidak mengenal batas geografis. Kemudian yang kedua, melakukan sosialisasi mengenai transaksi komersial elektronik e-commerce kepada masyarakat dan para penegak hukum agar masyarakat dan penegak hukum memahami mekanisme dan permasalahan yang berkaitan dengan transaksi komersial elektronik atau e-commerce. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya? Saya saja, saya berikan kuliah ya. Oke, saya berikan kuliah saja deh. Oke. Yang pertama terkait topik Anda. Itu kita kembalikan ke pertama dalam perkembangan awal ketika KUH Perdata masuk di Indonesia. Kalau masih ingat 1846 sampai dengan 1848 kayaknya. Tapi sumber yang terpercaya ada pada di tahun 1848. Di situ ketika kita mempelajari khususnya buku 3, benar Anda di situ tidak ada terminologi kontrak. Yang ada adalah terminologi overenskom. Jadi di buku 3 itu diberi titel Van Verbintenissen yang artinya perikatan. Dan yang kedua di dalam muatan buku 3 itu ada ya terminologi overenskom. Banyak orang yang berbeda pendapat untuk
kalau untuk verbentenis itu ya juga berbeda pendapat. Ada yang menerjemahkan verbentenis itu perikatan, overenskom itu perjanjian. Tapi ada juga yang menerjemahkan verbentenisan itu sebagai perjanjian. Kemudian overenskomnya itu diterjemahkan persetujuan. Nah, kita tim Fakultas Hukum UNS waktu itu kita diskusikan dengan Prof. Stiono almarhum, kita menggunakan yang mana? Maka kita menggunakan verbentenis itu sama dengan perikatan, sedangkan overenskom kita terjemahkan perjanjian. Nah, gitu ya. Tapi kalau di luar ada juga yang menerjemahkan overenskom itu dengan persetujuan. Nah, kenapa kita tidak setuju menggunakan overenskom itu dengan persetujuan? Karena nanti di dalam buku 3 itu ada asas konsensualisme. Asas bahwa mengikatnya sebuah perjanjian itu karena ada kesepakatan. Dan the nature of kesepakatan itu inisiasinya datang dari dua belah pihak. Walaupun kalau kita mencermati pasal 1313, itu inisiasi itu searah, tidak resiprokal. Sementara kalau kita menggunakan persetujuan, inisiasi itu bisa datang dari salah satu pihak. Walaupun apa yang diinisiasikan oleh salah satu pihak itu disetujui oleh pihak lain. Nah, inilah makna perbedaan antara kesepakatan dengan persetujuan. Nah, karena pada prinsipnya bahwa yang terjadi di masyarakat itu lebih banyak ya kesepakatan gitu dibanding persetujuan, maka kita menggunakan terjemahannya itu bukan persetujuan tapi perjanjian. Yang sahnya itu karena ada kesepakatan di situ. Walaupun kalau Anda nanti belajar KUH Perdata ada juga perjanjian atau persetujuan yang sepihak, misalnya senking, hibah. Nah, itu kan sepihak. Dan nanti dalam perjanjian yang sudah Anda bahas tadi ya, nanti akan muncul apa yang dikenal dengan bentuk perjanjian baku. Ini dari koridor perjanjian tertulis. Nanti akan muncul perjanjian baku. Disiapkan oleh salah satu pihak, kemudian pihak yang lain tinggal menyetujui atau tidak. Take it or leave it. Nah, sekarang paper Anda terfokus pada bentuk perjanjian. Perkembangan kontrak atau perkembangan perjanjian ya, mata kuliah Anda. Nah, KUH Perdata mengatur, nanti Anda pelajari juga, bahwa sebuah perjanjian adalah tertulis, berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Ini yang dia kurang menyinggung, kurang detail. Nah, tertulis itu nanti bisa di bawah tangan, bisa juga itu merupakan akta notarial otentik. Nah, di antara itu muncul yang ketiga itu, yang kedua itu adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak gitu. Notaris hanya menyaksikan. Notaris hanya melegalisasi saja. Tuh. Terus kemudian yang tidak tertulis itu banyak diartikan sebagai perjanjian yang lisan. Kekuatan hukumnya, keabsahannya sama saja. Hanya orang membuat perjanjian dalam bentuk tertulis itu ada tujuannya. Yang pertama adalah fungsi memori. Sebagai catatan
hak dan kewajiban apa saja yang disepakati oleh para pihak. Syarat dan ketentuan-ketentuan apa saja yang harus dipatuhi oleh para pihak. Kemudian klausul-klausul lain yang penting bagi perjanjian para pihak, seperti pilihan hukum, pilihan forum, domisili, surat menyurat, keseluruhan kontrak, dan lain sebagainya. Nah, dari bentuk tertulis inilah kemudian muncul pendapat dari para ahli dalam perkembangan yang disebut dengan kontrak. Jadi kontrak konotasinya adalah perjanjian dalam bentuk tertulis. Kenapa? Ini untuk memenuhi fungsi kedua dari sebuah perjanjian tertulis. Apa fungsi yang kedua? Adalah fungsi antisipatif. Untuk antisipasi kalau di kelak kemudian hari dalam pelaksanaan prestasi kontrak perjanjian, itu para pihak ada yang mengingkari. Maka akan menjadi bukti. Nah, mulailah itu dikenal istilah kontrak. Perjanjian tertulis, kemudian ranahnya ada di dalam lapangan hukum harta kekayaan. Bukan di dalam lapangan hukum keluarga, waris misalnya, bukan. Jadi ada yang mengartikan itu adalah kontrak bisnis. Terus kemudian bentuknya, kalau lisan kan boleh sana sini belok dan sebagainya. Nah, itu ada format. Kalau sebelum format adalah ada struktur yang sudah lazim digunakan. Dimulai dari title, kemudian caption, kemudian recital, kemudian kontrak language, kemudian operative language, kemudian closing. Ini tidak bisa dibolak-balik. Misalnya tiba-tiba kontrak itu ada closingnya dulu, ditandatangani dulu, atau tanda tangannya di tengah-tengah pasal. Ya. Manifestasi closing itu adalah menutup kontrak, artinya para pihak sudah baca dan sepakat. Nah, itu ya untuk yang tertulis. Nah, kemudian kalau kita mengkaji dalam perkembangannya, itu kita ya akan terpaku pada bentuk tertulis itu saja. Yang kemudian muncul perjanjian jenis baru, yaitu kontrak-kontrak bisnis yang dibuat secara baku. Nah, ini tujuannya adalah untuk menghemat biaya hukum. Nah, gitu ya. Biaya hukumnya kan besar, itu mulai negosiasi, over and abstain, acceptance, sampai mencapai kesepakatan itu biaya hukumnya besar. Nah, untuk mereduksi itu, maka dibuatlah perjanjian baku atau standar kontrak. Dengan aturan main yang paling terkenal itu adalah tidak dibolehkannya adanya klausul-klausul eksonerasi. Klausul-klausul yang mengalihkan tanggung jawab atau memberikan tanggung jawab yang tidak seimbang atau proporsional. Nah, sampai kemudian dunia memasuki era digitalisasi. Terus kemudian muncullah e-commerce, transaksi dengan menggunakan media elektronik. Ya. Nah, disinilah mulai bahwa walaupun transaksinya itu menggunakan media elektronik, basically adalah transaksi itu kontrak. Basicnya transaksi itu perjanjian. Maka akhirnya muncul apa yang disebut e-kontrak dalam e-commerce. Nah, dasar hukumnya apa? Gitu ya. Kalau kita sekarang sudah mengakomodasikan di dalam Undang-Undang ITE. Dan saran saya pada penyaji, nanti makalahnya sebelum dikirim Pak Najib, diperkaya dan diperdalam. E-kontrak itu sebagaimana yang diatur dalam UU ITE. Dimulai dari definisi atau pengertian umum, sampai dengan nanti penjelasannya, sampai dengan nanti isi pasal per pasal yang khusus mengatur itu. Gitu ya. Termasuk nanti rentetannya adalah mengarah pada digital signature.
Nah, praktek selama ini ketika perjanjian itu hanya tertulis dan lisan, di dunia internasional awalnya juga begitu. Kalau Anda di tahun 1980 membuka dan mempelajari konvensi internasional mengenai jual beli barang secara internasional, CISG 1980, dia juga tidak mempersoalkan kontrak itu mau seperti apa. Gitu ya. Nah, kemudian berkembang ke modern, bahwa kontrak itu adalah keseluruhannya adalah terus kontrak, terus kemudian pasca. Nah, inilah mulai dipersoalkan. Karena sudah menggunakan bentuk-bentuk komunikasi digital. Entah itu by web, terus by email, terus by aplikasi, dan sebagainya, itu sudah mulai disoal. Apalagi seperti yang Anda sampaikan, bahwa terjadi perbedaan antara sistem hukum kita dengan sistem hukum yang lain. Kita civil law itu strike pada undang-undang. Jadi hanya mengakui keberlakuan itu apa yang diatur di undang-undang untuk kontrak itu. Jadi setelah kesepakatan. Sementara kalau sistem hukum yang lain, pra kontrak itu sudah mengikat. Gitu ya. Jadi dimulai dari intention to make a legal relationship, ya, sampai nanti dicapai kesepakatan. Apa yang dilakukan di sini pada tahapan ini yang biasanya menghasilkan memorandum of understanding, itu sudah mengikat. Korea, Jepang, dan negara-negara Eropa, Amerika itu mengikat. Sementara Indonesia tidak. Nah, ini pendapat yang sering diikuti oleh Indonesia adalah guru besar dari UI, almarhum baru saja, Profesor Herman Raja Gugut. Ya, dosen saya juga. Nah, itu dia mengatakan bahwa MOU itu, dia langsung fokusnya MOU itu bukanlah dokumen hukum. Yang disebut kontrak ya main kontrak yang tanda tangan itu. Yang lain-lain dia tidak akui. Nah, kemudian mengerucut ketika kita mengenal UNCITRAL Model Law, yaitu sebagai institusi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk membantu pengembangan hukum kontrak. Nah, baru di situ kita akan menemukan bahwa kontrak itu tertulis, tidak tertulis dalam UNITRO Principle itu, dan bentuk-bentuk lain yang mengikuti dinamika dan perkembangan teknologi informasi. Nah, itulah. Mulailah adanya pengakuan terhadap kontrak dengan segala muatannya. Termasuk yang paling penting di sini adalah message data pada saat offer dan acceptance. Nah, kemudian kesepakatannya itu, dan kemudian adalah narasi-narasi atau data yang menjadi kesepakatan-kesepakatan di dalam kontrak elektronik tersebut. Nah, kemudian kalau kita tanda tangan itu, dunia sekarang sudah mengenal tanda tangan digital signature. Kalau sebelum muncul tentang digital signature, itu ada satu kolom di situ yang menutup kontrak adalah acceptance klik. Nah, jedek itu ada. Begitu Anda klik, berarti Anda sepakat. Nah, kemudian karena fungsi kontrak itu untuk antisipasi, maka timbul lagi persoalan perkembangannya. Apakah dokumen-dokumen elektronik ini bisa menjadi alat bukti? Nah, kalau Anda mempelajari perkembangan yang aktual, maka telah diakui bahwa dokumen-dokumen elektronik ini adalah juga bukti di persidangan pengadilan. Diakui. Jadi di situ ya. Nah, kemudian di sini belum dibahas oleh rekan Anda, kalau nanti mau dilanjutkan, perkembangan yang terakhir dalam hal menyoal bentuk kontrak adalah adanya
lahirnya smart contract. Jadi nanti di sini ada simbol-simbol, ada item-item, ada data, gitu, ada coding dan lain sebagainya. Terus kemudian di sini juga ada, di smart contract itu juga ada blockchain. Nah, setelah itu dimasukkan para pihak, yes pasti ada. Nanti akan lahirlah kontrak yang dalam bentuk atau dilahirkan dalam bentuk smart contract. Yang salah satu keunggulannya adalah sulit untuk diubah. Ya, apa yang sudah menjadi kesepakatan para pihak secara teknis akan sangat sulit. Gitu ya. Nah, itulah gunanya. Nah, itu untuk apa? Nah, tool semacam ini untuk menjamin, gitu ya, kepastian hukumnya, gitu ya, untuk menjamin kepastian hukumnya. Nah, kalau kepastian hukum terjamin, maka terjamin pula nanti perlindungan hukumnya. Kalau perlindungan hukum terjamin, maka akan mengarah pencapaian keadilan, baik formal maupun substantif. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan dari saudari penyaji, gitu ya, dari Tia, saya belum melihat daftar kepustakaan Muna. Coba di-scroll ke arah daftar kepustakaan. Dan kalau itu sudah kamu tunjukkan, maka berakhirlah perkuliahan hari ini. Kewajiban Tia mengirimkan artikel ini ke Pak Najib. Selain menyampaikannya ke link yang dibuat oleh ketua kelas yang kalian buat. Nanti untuk memadai semua artikel-artikel Anda di situ. Ya, oke, ini daftar pustaka Anda ya. Oke, terus. Iya. Kok belum ada 10? Udah, Pak. Ini Udah baru 10. saya. Ya. Udah. Coba. Baru saya turunkan. Oh, belum. Oh, ya. Ada 10 ya, masih ingat ya? Pak. Nah, dengan kalau sudah nanti dimasukkan. Ya, kemarin sih saya sudah menerima, tapi kan itu dalam bentuk belum resmi kan, konsul kan itu ya. Iya, Pak. Dan ini resminya, oke, di sini. Oke, Tia, Anda untuk presentasi hari ini, Anda mendapatkan nilai A, dan sebagai presenter pertama yang menginspirasi dan menjadi trigger rekan-rekan Anda saya berikan 1+. Oke, saya catat di sini. Terima kasih atas jerih payah Anda untuk proses pembelajaran mata kuliah hukum perkembangan hukum kontrak. Oke, silakan ditutup presentasinya sekaligus ditutup kelasnya. Jangan lupa nanti pada pukul 11.05 Anda buka OCW lagi, Anda lakukan presensi lagi. Yang saat ini Anda presensi, jangan sampai lupa 6 peserta ini harus isi presensi. Coba saya cek dulu. Ya, cek untuk pagi ini. Apakah kalian sudah presensi semua? Nanti saya dimarahi Pak Wahyono sama Mbak Leli kalau tidak mengingatkan. Oke. Ini belum bisa saya tutup. Lihat. Oke, masih ada yang alfa 1. Jangan-jangan kamu, Tia. Karena biasanya yang penyaji itu ya, Nail Tiano. Ya. Jangan lupa presensi ya, Mas. Ya, Pak. Presensi, Pak. Saya, Pak. Ya, di OCW ya. Siap. Oke, nanti jam 11.05 kalian presensi lagi. Karena di sini di catatan saya ini Anda di Siakat belum ada, di OCW baru kali ini. Jadi daripada nanti kita teruskan, kita nggak korupsi, karena kita hanya mengalihkan bentuk apa yang sudah menjadi hak kita, gitu ya. Oke. Oke. Tolong Tia ditutup presentasi dan ditutup kuliahnya. Sekian dari saya teman-teman presentasinya, dan terima kasih kepada Pak Najib
dan juga Masuk bersama. teman-teman yang telah hadir di pagi hari ini untuk menyaksikan presentasi saya. Kemudian saya akan menutup perkuliahan di pagi hari ini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Lab, Theo dan teman-teman semua ya. Terima Ya, kasih. Pak. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Iya. Yeay, ikut vlog banget. Selamat presentasi. Ini masih deg-degan banget gak sih? Deg-degan banget gak sih? Kayak di rumah aku baru dulu. Sumpah tadi ada paket, Li. Paket. Iya makanya paketnya nggak dibuka-bukain lagi. Kayak paketnya punya aku sih Ria gitu tuh. Mbak Ria gitu ya, orang isen banget sih. Jujur. Paketnya sampai gedor-gedor. Kak Nem, bapak paketnya sampai gedor-gedor. Aku tiga kalian deh, Mami. Ngamuk nih bapak paketnya. Aduh, lucu banget. Ya ampun ikut plong sumpah. Ada yang presentasi minggu depan disiapin ya. Sudah tidak Siapa yang minggu depan? Aku. Siapa? Aku. Yang ketiga siapa? Semangat ya. Thank you. Tiga Laras. sangat nggak Oh, boleh. ya. Saya. Oh, 5. Oh 5 Kika, terus yang ke-6 Alga. Oh iya. Aku. Oke. Les dulu ya. Ini kelas B nggak masuk kan jam 1? Enggak. Oke, wes. Cuman 3:30 kan kayaknya. Ya, 3:30 teori hukum. Oke. Itu mah chill. Bisa sambil maming ya guys ya. Ya udah, dadah. Selamat Lini. Makasih. Besok kamu gantian loh. Oh, doain ya. Iya. Banget. Kamu konsul ke bapaknya nggak? Cuma tanya tok gitu loh gimana. Terus bapaknya ya tadi terus bapaknya inget tok, tak kirain ya lupa. Aku padahal tanyain udah dulu banget. Oh. Gak apa-apa ya kamu konsul baik dan dapet A juga. Oh ya, konsul aja kali ya. Oh ben dapet A, ben bapaknya juga Konsul ingat. apa tapi bingung. Aku tuh belum ngerjain. Kamu tuh tanya, wah ini materinya yang ini kan kamu kan dulu kan disuruh pakai buku nih siapa gitu kan. Terus kamu tanya ini bukunya ini gimana Pak gitu wae. Tanya seenggakmu tuh ayo. Ben bapaknya pokoknya inget kamu gitu loh. Oke. Mari kita cari muka. Oh, carimu. Ben dapet A sih, sumpah. Oh. Kayak terus aku tadi nyari jawabannya siapa-siapa loh, Le. Lah iya toh makanya. Jadi ternyata nggak boleh tanya. Gak boleh tanya. Ya usah, alhamdulillah. Perasaan dulu waktu itu bapaknya bilang boleh tanya nggak sih? Oh, boleh tanya. Oh, per orang kan satu kan. Suruh tanya gantian gitu toh. Ya mungkin biar imbang kali ya. Oh sih. Ya udah Terus deh kan ini emang juga kayak di record. pertama. Apa gitu semua? Ini takut banget sih. Ya udah. Dadah. Ya.